Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di Lagai Channel. Hari ini kita akan bersama-sama membuat FPJ, Fermented Plant Juice ala KNF. Itu adalah fermentasi jus tanaman dari KNF. Bahan bakunya adalah jantung pisang dan anakan batang pisang. Kalau ada jantung pisang, tapi kalau nggak ada, anakan batang pisang yang tingginya kira-kira 1 sampai 1,5 meter. Lebih bagus lagi anakan batang pisang batu atau batang pisang kepok, karena menurut para ahli kandungan mineral dan vitamin pada pisang batu itu lebih komplit. Tapi kalau nggak ada sih, pisang yang ada aja yang dekat di lingkungan kita juga nggak masalah. Yang penting tingginya sekitar 1 meteran. Ini akan kita ambil, akan kita buat FPJ ala KNF. Baik, sekarang kita akan tebang dulu ini anak batang pisangnya. Akan kita ambil sampai ke bonggol-bonggolnya. Ini usahakan untuk pengambilan bonggol itu gunakan pacul, jangan golok seperti ini, karena akan sulit untuk menggalinya. Apalagi ini tanahnya banyak batu dan kerikil, jadi sulit. Usahakan gunakan golok dan pacul untuk pengambilan bahan bakunya. Jadi kalau di tempat Anda tadi ada jantung pisang, banyak jantung pisang seperti ini, itu alangkah baiknya bikin FPJ-nya dari jantung pisang. Tapi kalau nggak ada tadi, ya dari anakan juga sih nggak masalah, karena jantung pisang ini adalah zat tumbuh yang paling bagus untuk masa pertumbuhan tanaman. Jadi kalau memang ada ya jantung pisang, tapi kalau nggak ada ya anakan batang pisangnya aja, nggak masalah, sama aja sih. Karena kita kan memerlukan mau mengambil adalah mineral untuk masa pertumbuhan tanamannya. Jadi kalau ada jantung, sekali lagi jantung pisangnya, tapi kalau nggak ada sih no problem lah, nggak masalah. Kita gunakan anakan batang pisangnya saja. Oke, ini akan kita bawa pulang, kita akan proses dan kita cacah di rumah. Sebelum kita proses pembuatan FPJ-nya, bahan bakunya kita timbang dulu. Karena perbandingan untuk FPJ ala KNF itu adalah 1:1. Jadi kalau di sini 2 kilo bahan bakunya, nanti gulanya adalah juga 2 kilo. Usahakan gula dari tebu ya. Gula aren sih kalau ada sih nggak masalah, tapi kurang manis. Lebih bagusnya lagi gula tebu. Pun itu kalau bisa diusahakan yang sudah berbentuk bola semut, jadi udah butiran. Itu untuk mempermudah kerja kita nantinya dalam pencampuran antara bahan baku dengan gula. Baik, sekarang kita tadi sudah kita timbang sebanyak 2 kilo. Sekarang kita cacah dan kita kerjakan pencacahannya dahulu. Untuk pembuatan FPJ skala rumah tangga cukup kita lakukan seperti ini. Tapi kalau memang perkebunan kita lebar dan luas, usahakan pakai mesin chopper. Jadi lebih praktis, lebih cepat, lebih halus dan lebih merata potongannya. Karena ini untuk skala rumahan, skala kecil, jadi kita manual
menggunakan pisau dapur seperti ini. Baik, setelah semuanya tercacah dan terpotong halus, ini akan kita masukkan dalam toples kaca dan kita akan campur dengan gula. Ini usahakan wadahnya yang paling nyaman dan paling gampang untuk pengadukan nantinya. Karena saya pakai toples kaca ini nanti sekalian untuk tempat penyimpanan. Ini bahan baku sebanyak 2 kilo. Setelah kita cacah halus, kita akan campur dengan gula merah semut sebanyak 2 kilo juga. Itu kebetulan saya beli online gula merahnya. Kalau beli di pasar itu dalam bentuk mangkokan atau bentuk bulat-bulat. Jarang ada yang gula semut. Kalau online itu banyak dijual gula semut, tapi memang sedikit mahal. Memang untuk pertanian organik ala KNF ini pertanian yang sedikit membutuhkan biaya karena dia basisnya adalah gula merah. Ini kita akan timbang gula merahnya sebanyak 2 kilo dan kita akan campurkan ke dalam potongan anakan batang pisang kita. Ini kita timbang dulu sekilo untuk gula merahnya ya.
Ini kita campurkan sedikit demi sedikit ke dalam potongan cacahan anakan batang pisang kita. Ini gula pasirnya baru gula merahnya baru 1 kilo. Nanti kita timbang lagi untuk sisa gula merah selanjutnya. Karena bahan bakunya tadi jumlahnya adalah sebanyak 2 kilo. Jadi gula merahnya harus 2 kilo. Karena perbandingannya adalah 1:1. Kenapa harus dalam bentuk gula merah butiran? Karena itu akan membantu mempermudah kita dalam pencampuran dengan cacahan batang pisangnya atau dengan cacahan jantung pisang. Jadi kalau kita beli gula merah dalam bentuk mangkokan atau bentuk bulat, itu kita akan iris dulu. Akan nambah beban kerja kita lagi. Makanya usahakan itu pakai gula semut. Gula merah tebu semut, banyak itu di online, banyak. Atau memang kalau ada di pasar, tempat-tempat teman-teman juga itu mungkin sebagian di pasarnya ada, tapi kan jarang. Yang adanya itu adalah bentuk mangkokan ataupun dalam bentuk silinder. Ini kita tambahkan sedikit demi sedikit gula merahnya sembari kita aduk dan kita remas. Jadi biar gula itu menyatu dan meresap ke dalam potongan anakan batang pisang. Karena fungsi gula itu nanti akan menarik dan mengeluarkan semua vitamin, mineral, enzim yang terdapat dalam cacahan anakan batang pisang. Karena gula merah itu fungsinya untuk menarik itu semua. Jadi kita masukkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk dan kita remas. Fungsinya tadi biar gula merahnya itu meresap ke dalam potongan yang bagian paling dalam. Ini kita masukkan dan kita aduk, kita remas sampai tercampur merata. Apabila sudah dirasa cukup dalam pencampuran dengan gula merahnya,
permukaannya kita bikin rata dan akan kita tutup dengan lapisan gula merah. Fungsinya adalah untuk menahan jangan sampai bakteri ataupun kontaminasi dari udara, bakteri-bakteri yang ada di luar, terutama untuk mencegah timbulnya jamur pada potongan cacahan anakan batang pisang. Itu fungsinya kita tutup dengan gula, itu untuk mencegah terutama timbulnya jamur. Jadi dengan adanya lapisan gula itu jamur tidak akan tumbuh karena dia resisten dengan adanya gula. Itu jamur tidak bisa tumbuh di atas gula. Itu fungsinya kita tutup dengan lapisan gula merah. Jadi kita ratakan, usahakan untuk menutup semua cacahan batang pisang. Sampai proses ini pembuatan FPJ kita selesai sebenarnya. Tinggal nanti kita bersihkan toplesnya dengan alkohol, campur air, dan kita tutup dengan kertas tisu dapur atau dengan kain yang berpori. Lalu kita simpan di tempat yang terhindar dari matahari langsung dan kita fermentasi selama 5 sampai 7 hari. Itu. Jadi sampai di sini proses FPJ ala KNF selesai. Tinggal kita simpan dan kita fermentasi selama 5-7 hari. Tapi karena tadi bahan baku kita sebanyak 4 kilo, jadi yang 2 kilonya lagi kita akan proses sama dengan yang kita proses pertama tadi. Jadi sisa bahan yang 2 kilo itu akan kita cacah dan kita haluskan seperti proses yang pertama tadi. Jadi kita akan lakukan hal yang sama dengan pencacah yang pertama tadi sampai semua bahan baku kita habis. Oke, kita akan lakukan pencacahan dan penghalusan bahan baku kita.
Setelah tahap pencacahan dan pencampuran dengan gula merah selesai, adonan cacahan anakan batang pisang yang kedua ini kita akan campurkan ke dalam toples penyimpanan kita. Sama seperti tadi, kita ratakan, kita satukan ke dalam toples, dan kita fermentasi selama 5-7 hari. Saya sudah buat FPJ saya pertama dari cacahan anakan batang pisang ini, dan aromanya sangat wangi, sangat enak dicium gitu. Itu mungkin terbuat dari baby banana ya, jadi wangi dan seger. Coba aja teman-teman bikin, itu wanginya enak banget. Ini kita satukan lagi dengan FPJ yang kita pertama. Ini kita ratakan, kita tutup lagi permukaannya nanti dengan gula merah. Fungsinya tadi itu untuk mencegah timbulnya jamur dan masuknya bakteri patogen yang lain. Kalau kita lihat ini adonan sudah mencair ya, karena air yang ada pada cacahan anak batang pisang itu sudah keluar, sedikit-sedikit sudah keluar, sudah ditarik oleh gula merah. Jadi ini sudah cair, sudah mendekati cair. Nanti pada akhirnya setelah 5-7 hari ini adonan kita ini akan 75% itu adalah berbentuk air. Jadi air yang ada pada cacahan anak batang pisang itu sudah keluar dan menyatu dengan gula merah. Ini kita tutup dengan lapisan gula merah kembali, kita ratakan. Setelah itu nanti kita akan tutup dengan kertas tisu atau tisu dapur. Tapi sebelumnya itu toples ini kita bersihkan dari sisa-sisa bekas gula. Maklum ini kan manis, ini akan mengundang semut, kecoa, dan serangga-serangga yang suka manis lainnya. Jadi fungsi untuk pembersihan dengan alkohol itu untuk mencegah dan menghilangkan baunya dari penciuman serangga-serangga kecil. Hasil akhirnya seperti ini. Ini untuk menghilangkan semutnya kita lap, bersihin dengan kain atau apa aja lah, penting gulanya hilang. Tahap akhir adalah kita membersihkan lapisan luar dari toples penyimpanan kita untuk mencegah gangguan dari serangga-serangga seperti semut dan kecoa tadi. Usahakan pakai alkohol ya. Dia tidak cukup sih dengan air, tapi lebih bagus lagi dengan alkohol, karena dia di samping membunuh kuman-kuman yang ada di sekitar toples, nantinya itu juga untuk menghilangkan bau gula yang ada di kurang seminggu.
ini adalah hasil akhir yang kita kerjakan. Ini kita akan beri penutup dengan kertas tisu. Ini kebetulan saya nggak punya kertas tisu dapur, kita pakai kertas tisu wajah dengan 3 lapisan tisu, lalu kita ikat dengan karet gelang. Jadi walaupun tertutup, ini adonan kita masih bisa bernapas. Jadi fungsi untuk tutup ini juga untuk mencegah dari gangguan serangga, dan campuran ini masih bisa bermentasi dan mengeluarkan gas lewat tisu atau kain yang berpori yang kita gunakan sebagai penutup. Ini akan kita simpan selama 5-7 hari di tempat yang aman dan terhindar dari sinar matahari langsung. Ini hasil akhirnya seperti ini. Oke, hasil akhirnya adalah seperti ini. Kita akan simpan 5-7 hari, baru nanti kita peras airnya. Itu yang akan jadi FPJ kita, fermented plant juice, untuk aplikasi dari penyamaian sampai vegetatif, untuk pertumbuhan. Ini terbuat dari 1 batang anakan pisang yang sehat.